warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita masuk ke materi selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai aturan produksi atau production rules pada suatu tata bahasa. Di sini saya sudah menyimpulkan materi yang telah saya dapatkan dari arsip materi sebelumnya. Saya sudah merangkum sehingga saya mendapatkan sebuah PPT. Sebuah automata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan suatu unta yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu state yang diterimanya atau himpunan state akhir. Misal, untuk sebuah IR, A bintang union B bintang B, selain dengan IR, kita dapat mengkonstruksi aturan-aturan produksi suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga, batasan aturan produksi untuk bahasa reguler dibaca A menghasilkan B, di mana A adalah sebuah simbol variabel dan B maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. A dan B dapat berubah simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Simbol variabel atau non-terminal ada simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A, B, C. Nah, sedangkan simbol non-terminal itu dinyatakan dengan huruf besar. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu G sama dengan V TPS. Himpunan V itu sebagai himpunan simbol variabel, T sebagai himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, S yaitu simbol awal. Berikut bentuknya dalam mesin FSA. Nah, dari gambar kumpulan aturan produksi yang kita peroleh dapat dituliskan sebagai berikut. Secara formal, tata bahasa atau grammar yang diperoleh dari automata pada gambar adalah V sama dengan S, E, A, B dengan semua notasinya berhuruf besar, T-nya AB dengan notasi huruf kecil, dan sebagai berikut. Nah, dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, yang menjadi perhatian kita adalah state-state yang dapat menuju ke state akhir. Mesin FSA pada gambar memiliki simbol input A dan B. Simbol tersebut dapat menjadi terminal pada pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalkan, kita tentukan simbol awal adalah S. State awal key 0 dari key 0 mendapat input A menjadi key 1. Aturan produksi yang dapat ditulis adalah S sama dengan AE. E dapat diidentikan dengan key 1, lebih tepatnya adalah bagian yang belum terbangkitkan mulai dari key 1. Kita dapat mendapatkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan. Dari key 1 mendapat transmisi epsilon, dapat menerima input ke key 2 dan key 3, kita tuliskan sebagai berikut. Jika kita identikan key 2 sebagai A dan key 3 sebagai B, dari key 2 mendapat input A, tetap ke key 2, dari key 3 mendapat input B, tetap ke key 3. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, simbol variabel non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa lagi diturunkan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Sehingga itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.